Hai semuanya, kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 958. Chapter yang cepat, lugas dan tepat, tapi sangatlah nanggung. Kebiasaan Oda emang, setelah dia membuat chapter demi chapter yang buat heboh membacanya, dia pasti akan menurunkan tensi chapternya. Dalam 5 pekan, One Piece memiliki 4 chapter yang sangat kuat, dengan beragam macam tensi dan respon tercinta. Puncaknya adalah chapter kemarin. Meski chapter itu biasa saja karena fokus di satu tempat, namun informasi di chapter itu sungguh berat bagi para penggemar. Setelah 4 chapter, tensi turun kembali. Kita memasuki Arch Wano yang merupakan pusat cerita dan bersamaan lakon ketiga dimulai. Review chapter 958 datang untuk kalian. Check it out. Pembahasan yang pertama, kelompok bajak laut Roger. Wow, akhirnya Oda memperlihatkan bajak laut Roger setelah sekian lama di Arch Orange Gateson dan chapter 0. Itu adalah 2 chapter di mana Roger dan seluruh krunya diperlihatkan karena flashback Oden akan segera dimulai. Mungkin kita akan sering-sering melihat mereka nantinya. Chapter dimulai dengan Aura Jackson yang ada telur misterius di sana. Aku yakin timeline ini adalah setelah mereka pergi dari Raftel. Roger dan Crocus sangat akrab karena Crocus pasti sering memarahi Roger karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Di sana ada Scoffer Gaban dan Saigul yang tak dapat dialog dari Oda. Lalu Rayleigh yang berusia 53 tahun, Akataro dan Yugi Jiro yang masih remaja di sana juga. Kemudian ada 2 kru berbadan besar Shrine Sagiul di sana. Mereka tidak memiliki Nami atau Robin di kru mereka, dan yang paling penting Oden di cover Roger dalam bentuk siluet. Kenapa masih dibuat siluet oleh Oda? Gak ada alasan spesifik kok, aku yakin. Karena Oda nantinya akan memperlihatkan Oden secara full saat flashback dia dimulai nanti. Roger sangat berterima kasih kepada Oden yang telah menemaninya di pelayaran terakhirnya menuju Raftel, mengetahui Poneglyph dan juga rahasia dunia. Oden bersama dengan Roger ke Skypiea dan menulis Akasara Poneglyph di lonceng emas, ke Pulau Gyojin, ke Zou, dan kemudian ke Raftel. Lalu apakah alasan Oden keluar dari Sohige dan ikut dengan Roger? Alasan yang aku yakini karena Roger adalah seorang D, dan mungkin Roger menawarkan petualangan besar ke Oden juga, karena Oden adalah orang yang suka bertualang juga. Ya, alasan utama Oden gabung dengan Roger nanti kita akan ketahui saat flashback Oden dimulai nanti. Pembahasan selanjutnya, lakon ketiga dimulai. Lakon ketiga Arch Wano. Selama review ini, aku selalu memakai kata-kata lakon daripada babak. Kenapa begitu? Kata lakon diambil dalam bahasa Jawa yang berarti sandiwara. Lakon sendiri dipakai dalam drama pewayangan di Indonesia, seperti lakon Gatot Kaca, lakon Ramayana, dan sebagai berikut. Lalu Oda sendiri memakai sistem Johakyu, yang merupakan sistem yang dipakai di Kabuki, yang merupakan sandiwara drama tarian di Jepang. Makanya, aku lebih cocok memakai kata lakon daripada babak, karena memiliki esensi seni drama dan sandiwara dalam pertunjukan teater seperti wayang atau kabuki. Oke, lalu lakon ketiga dimulai. Apa yang akan terjadi di lakon ini? Dalam Yohakyu, di lakon ketiga, H adalah momen besar dari drama dan tragedi. Aku langsung berpikir, kalau lakon ketiga nanti, tragedi besar akan diungkap oleh Oda, yaitu tragedi Oden Kojuki dan penjajahan Kaido di Wano. Itu berarti flashback Oden Kojuki akan dimulai di lakon ini. Oh iya, bahkan Oda telah membuat tragedi di awal lakon ketiga, tragedi yang langsung membuat Kinemon CS putus asa. Padahal harapan mereka sudah besar banget. Aku akan bahas itu bagian terakhir. Oke, pembahasan selanjutnya. Festival Api. Festival Api dimulai. Kemeriahan terjadi di ibu kota bunga. Bersamaan dengan itu, Orochi dan 10.000 pasukannya berangkat ke Onigashima untuk pesta bersama Kaido CS. Yang perlu diketahui di festival ini adalah festival api baru dimulai 20 tahun lalu setelah Oden dieksekusi. Lalu festival ini sebagai duka cita kepada yang meninggal, dan festival ini hanya diselenggarakan di ibu kota bunga dan Onigashima. Para warga di ibu kota yang sudah didoktrin oleh Kozuki memulai festival api 20 tahun lalu karena mereka sudah mati. Kemudian di Onigashima,
Tiap tahunnya, Orochi dan pasukannya bersenang-senang dengan Kaido di Onigashima karena mereka berhasil menguasai Wano setelah Oden dieksekusi. Itu berarti ketika Kaido dan Orochi kalah nantinya, festival api mungkin tidak diselenggarakan lagi dan akan diganti dengan festival perayaan kemenangan Kozuki. Pembahasan selanjutnya, Kyoshiro di ibu kota. Kyoshiro ternyata di ibu kota. Dia tidak ikut ke Onigashima. Tentu, ini semakin menaruh kecurigaan dan menambah pertanyaan kita. Kenapa Kyoshiro mau menjaga ibu kota? Apa yang dia rencanakan? Oke, sejujurnya aku bosan bahas Kyoshiro dan motifnya. Beberapa pertanyaan di kepala kita adalah dia Denjiro atau bukan. Lalu dia sekutu atau bukan. Dan apa yang dia dan Hiyori rencanakan. Dilihat dari pola lakon ketiga yang penuh drama dan tragedi, aku yakin semua pertanyaan kita tentang Kyoshiro akan terjawab di lakon ini. Tebakanku adalah Kyoshiro adalah anaknya Denjiro. Dia berada di pihak ketiga dengan niatan tersendiri dan tujuan utama dia adalah menggulingkan Orochi untuk menjadi Shogun Wano berikutnya. Pembahasan terakhir yang kalian tunggu-tunggu. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya chapter ini tidak begitu mengejutkan karena di One Piece susah membuat rencana berjalan mulus. Rencana Kinemon CS juga begitu. Saat sampai di pelabuhan Tokage, para aliansi bahkan Luffy CS tidak ada di sana. Di chapter 955, Kinemon pergi duluan karena dia mau sampai sebelum para aliansinya sampai, agar mereka tahu kalau Akazainen yang paling siap untuk menyerang Onigashima. Namun, apa daya, saat sampai di sana, keputusan yang menyambut mereka. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Ada beberapa kemungkinan yang bisa aku pikirkan. Pertama, Luffy CS, Udon dan semua tempat agensi berkumpul serang. Orochi tidak menyerang dengan pasukannya, melainkan meminta Kaido dan pasukannya untuk menyerang mereka. Makanya, Luffy CS dan Udon tidak bisa dihubungi. Lalu situasi terburuk terjadi pada mereka. Kedua, mereka tahu insiden akan terjadi semalam. Itu di luar ekspektasi mereka. Kemudian mereka pindah dari base camp mereka di Kuri dan berkumpul di pelabuhan lain. Mereka tak menghubungi Kinemon CS karena tahu kalau ada pengkhianat di tempatnya berada. Ketiga, mereka tidak bisa ke Tokage karena ada badai dan sulit untuk berlayar ke sana. Lalu, kapal-kapal yang disiapkan dibuat berlayar dari pelabuhan lain, mungkin mereka akan berlayar dari pelabuhan Neko yang ada di Kibi. Keempat, mereka disembunyikan oleh Lau atau Karibo, dan sebenarnya mereka semua ada di sana. Lalu yang membuat badai itu adalah Nami dan kapal-kapal di sana tidak ada karena Franky belum selesai membuatnya. Ini kemungkinan paling absurd, tapi masih bisa benar nantinya. Kunci dari rencana yang tidak berjalan mulus ini karena adanya pengkhianat yang memberitahu soal kode Tokage ke Orochi. Siapa pengkhianat itu? Shinobu, Konjoro, Hiyori, Kyoshiro, Carrot, Lau, entahlah. Namun sepertinya, karena ini semua, rencana penyerangan ke Onigashima akan tertunda beberapa saat. Mungkin harus menunggu badai selesai dan situasi sudah siap. Sedia untuk menyerang Onigashima di mana Kaido, Big Mom, dan Orochi berada. Oke semuanya, terima kasih telah mendengarkan review dari channel One Joss. Saya ucapkan terima kasih. Salam One Joss.